Halo Studio Lovers. Dalam sejarah Republik ini terbentuk, ada beberapa maskapai penerbangan Indonesia yang pernah gagah beroperasi tetapi pada akhirnya bangkrut. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, dari soal keuangan dan dinyatakan pailit, sampai hal paling krusial berkenaan standarisasi keamanan penerbangan yang dinyatakan kurang memadai bahkan buruk. Hal ini tidak hanya menerpa maskapai penerbangan swasta, tetapi juga menimpa maskapai nasional atau paling tidak saham mayoritasnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Nah, lantas maskapai apa sajakah itu? Jadi kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Merpati Airlines. Studio Lovers, Merpati Airlines merupakan maskapai penerbangan milik pemerintah yang mulai beroperasi pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, perusahaan ini dibentuk pada tahun 1962, yang kala itu belum ada transportasi memadai untuk menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena itu pemerintah membutuhkan dan menganggap perlu untuk membangun maskapai yang khusus melayani penerbangan perintis. Lalu selama puluhan tahun eksis di tanah air, Merpati Airlines pun mengalami guncangan keuangan. Tetapi nih Studio Lovers selalu saja diselamatkan oleh pemerintah. Bahkan beberapa kali pemerintah melakukan usaha restrukturisasi. Namun puncaknya nih, Merpati Airlines akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2014 akibat terus merugi dan utang yang menumpuk. Adam Air. Studio Lovers, di puncak kejayaannya, Adam Air yang dikelola oleh perusahaan swasta ini sempat disebut-sebut sebagai maskapai penerbangan low cost carrier atau berbiaya rendah terbaik di tanah air. Nah, jangkauan rute dan penambahan armada pesawatnya terbilang ekspansif sejak didirikan pada tahun 2002. Namun, sebuah kecelakaan tragis membuat reputasi Adam Air seketika menjadi runtuh. Nah, kala itu pesawat Adam Air KI457 rute Jakarta-Manado mengalami kecelakaan di atas perairan Majene pasca hilang dari radar. Sedihnya nih Studio Lovers, semua penumpang dan awaknya yang berjumlah 102 orang tewas. Tak lama setelah kecelakaan, pemerintah pun mencabut izin terbangnya pada tanggal 19 Juni 2008 yang menandai berhentinya Adam Air beroperasi di Indonesia. Nah, sekitar setahun sebelum pencabutan izin operasi, Adam Air memang telah dinyatakan berada di peringkat 3 sesuai dengan pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah. Peringkat itu menandai bahwa Adam Air hanya memenuhi syarat minimal keselamatan, belum melaksanakan beberapa persyaratan, dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan. Sangat disayangkan ya Studio Lovers. Batavia Air. Studio Lovers, maskapai yang bernama PT Metro Batavia ini mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2002. Nah, Batavia Air dikenal tidak hanya melayani penerbangan domestik saja, tetapi juga melayani sejumlah rute internasional dengan memakai pesawat Airbus A330-300 dan A320-200. Namun pada tanggal 30 Januari 2013, Batavia Air dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada permohonan yang diajukan perusahaan sewa guna pesawat International Lease Finance Corporation atau ILFC. Sejak saat itu Batavia Air pun berhenti beroperasi. Nah, seperti halnya Adam Air nih Studio Lovers, Batavia Air juga dinyatakan menduduki peringkat 3 saat pemerintah melakukan pemeringkatan pesawat karena banyaknya insiden dan kecelakaan maskapai. Nah, hasil pemeringkatan dibacakan pada Maret 2007 dan Batavia Air dinyatakan hanya memenuhi syarat minimal keselamatan. Masih ada beberapa persyaratan yang tak dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Wajar ya jika diberhentikan beroperasi Studio Lovers.
Simpati Air. Studi Lovers PT Simpati Air Transport didirikan pada Desember 1968 dan mulai beroperasi pada Maret 1969. Nah, maskapai ini melakukan ekspansi besar selama akhir tahun 1980-an sampai 1990-an. Simpati Air pun sempat melayani rute penerbangan berjadwal ke Kuala Lumpur, Manila, dan Singapura. Nah, maskapai ini pernah dikenal dengan pelayanannya yang cukup prima. Sayang sekali nih Studi Lovers, krisis moneter di tahun 1998 menghantui tanah air dan kala itu membuat nilai mata uang rupiah terpuruk sampai mencapai Rp16.650.000 per dolar Amerika Serikat. Simpati Air pun terpaksa menjual atau mengembalikan pesawatnya. Pada Juni 1998, sebulan setelah kerusuhan Mei 1998, Simpati Air pun tutup usia. Mandala Airlines. Studi Lovers, Mandala Airlines yang kemudian bernama Tiger Air Mandala beroperasi pertama kali pada tanggal 17 April 1969. Namun maskapai ini dijual dan dibeli oleh Indigo Partners Scan Cardiff International di tahun 2006. Karena masalah utang, Mandala Airlines tutup usia pada tanggal 12 Januari 2011. Namun akhir Februari 2011, para kreditur menyetujui restrukturisasi utang Mandala Airlines menjadi saham dan akhirnya kembali beroperasi pada Juni 2011. Sebagai bagian dari restrukturisasi, pemegang saham mayoritasnya adalah PT Saratoga Investment Group, yakni 51%, Tiger Airways dari Singapura 33%, serta pemegang saham lama dan para kreditur yakni 16%. Namun Mandala Airlines benar-benar wafat operasional pada 1 Juli 2014 setelah penerbangan terakhir RI 545 Hong Kong ke Surabaya lantaran kondisi pasar turun dan biaya operasional membengkak akibat turunnya nilai rupiah. Boeing Indonesia Airlines. Studi Lovers, maskapai ini didirikan pada tahun 1970 oleh Jerry Albert Sumendap, seorang pengusaha yang berfokus pada bisnis kayu. Nah, Boeing Indonesian Airlines mencapai puncaknya pada era 1980-an. Namun pada tahun 1995, Jerry Sumendap wafat, lalu posisinya diambil oleh keturunannya, yakni Dani Sumendap yang melakukan restrukturisasi besar-besaran sejalan dengan ketatnya persaingan yang ada. Nah, maskapai ini akhirnya berhenti mengepakkan sayap karena kalah bersaing dengan operator penerbangan baru yang muncul di awal reformasi, seperti Batavia Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air. Di tahun 2005, maskapai ini pun dinyatakan pailit. Bali Air. Studi Lovers, sejatinya Bali Air merupakan maskapai penerbangan yang berbasis di Jakarta. Perusahaan ini juga bukan dimiliki oleh orang Bali, melainkan dimiliki oleh Jerry Albert Sumendap yang berasal dari Manado, yang tidak lain merupakan pemilik dari Boeing Indonesia Airlines. Nah, perusahaan penerbangan Bali Air ini, Studi Lovers, berdiri sejak tahun 1973, 3 tahun setelah Boeing Indonesia Airlines eksis di tanah air. Namun sejak Februari 2007, Bali Air berhenti beroperasi karena pailit. Jatayu Airlines. Studi Lovers, selanjutnya ada Jatayu Gelang Sejahtera atau lebih akrab dikenal dengan Jatayu Airlines, sebuah maskapai penerbangan charter yang berbasis di Jakarta. Nah, Jatayu Airlines dibentuk pada tahun 2000 dan mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional. Penerbangan pertamanya adalah rute Jakarta-Yogyakarta. Pendirinya adalah Suntina, pengusaha asal Yogyakarta yang kemudian beralih pemilik kepada Wirianto Lee. Namun izin operasi maskapai ini dicabut Kementerian Perhubungan pada tahun 2007 lantaran dianggap tak memenuhi aspek keamanan. Nah, selain itu Studi Lovers tidak memenuhi kelayakan jumlah armada pesawat. Star Air. Studi Lovers, Star Air adalah maskapai penerbangan yang berdiri pada tahun 2000.
tahun di mana maskapai swasta di Indonesia bermunculan, karena pemerintah mencanangkan deregulasi penerbangan di tanah air. Namun belakangan tahun 2005 izin dari Star Air dicabut oleh Kementerian Perhubungan atas sejumlah persoalan internal. Karena itu maskapai ini stop total beroperasi. Aware Airline. Studi Lovers Aware Airline merupakan kepanjangan dari Airwagon International. Nah, maskapai ini dibentuk pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sejatinya di Studi Lovers, maskapai ini tidak benar-benar bangkrut, melainkan operasinya diambil penuh oleh maskapai asal Malaysia, AirAsia. Linus Airways. Studi Lovers, terakhir nih ada Linus Airways. Maskapai ini berfokus pada penerbangan regional, terutama melayani rute penerbangan antar pulau Sumatera. Kota-kota yang dilayani maskapai ini adalah Pekanbaru, Medan, Semarang, Palembang, Batam, dan Bandung. Linus sendiri merupakan kependekan dari Lintasan Nusantara. Meskipun sudah memiliki badan hukum perseroan sejak 2004 di bulan Juni, nyatanya Linus Airways baru memiliki izin terbang pada Februari 2008. Sayang seribu sayang Studi Lovers, pada akhir April 2009, maskapai ini menghentikan layanannya. Alasan utamanya adalah kesulitan likuiditas yang membuat pemerintah pada akhirnya mencabut izin penerbangannya. Oke deh Studi Lovers, itulah informasi tentang maskapai penerbangan Indonesia yang berhenti beroperasi. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!